Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 15 Mei 2021, hari biasa dalam Pekan Paskah yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 16 ayat 23b sampai dengan ayat 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berbicara sebagai seorang yang akan pergi meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapanya. Dalam kata perpisahannya, Yesus memberikan peneguhan kepada para muridnya untuk meminta kepada Bapanya apa saja yang mereka butuhkan, dan apa yang diminta pasti didengarkan. Yesus mengajak para muridnya untuk mengenal Allah melalui dirinya karena ia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Ini misteri dari Tritunggal Maha Kudus. Itulah sebabnya ketika Yesus diangkat ke surga dan setelah Pentakosta, para murid mulai berdoa kepada Allah dengan perantaraan nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, meminta dalam dan melalui nama Yesus bukan semata agar permohonan kita dikabulkan, tapi lebih agar Allah Bapa memberikan kepada kita sikap dan kepribadian, ketabahan dan kesetiaan Sang Putra Yesus kepada kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bertindak sebagai pengantara kita dalam doa-doa kepada Allah Bapa. Bila kita berdoa hanya dengan menyebut namanya saja, di dalamnya sudah tercakup tindakannya untuk menjadi pengantara bagi intensi-intensi yang kita sebutkan sebelum mulai berdoa. Yesus mengungkapkan semakin jelas bahwa Ia adalah Putra Allah dan bahwa ada kuasa yang mengalir dan tercurah di dalam nama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, seluruh harapan dan permohonan kita senantiasa kita tujukan pertama-tama kepada Allah Bapa, untuk kemudian kita berteguh dengan perantaraan Yesus Kristus Putranya. Gereja selalu mengarahkan doa-doa liturgisnya kepada Allah Bapa, tetapi selalu disimpulkan dalam nama Yesus dengan menyebutkannya sebagai pengantara. Yesus mengajak kita untuk memohon kepada Allah di dalam namanya, memohon apa saja yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Yesus akan mengantar doa-doa kita, dan Dia ingin agar kita memiliki sukacita dan sukacita kita menjadi sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, masih sering kita kurang berani beriman secara total kepada Allah. Yesus mengajak kita semua pengikutnya untuk meminta kepada Bapa. Apa saja yang kita butuhkan dalam hidup kita harus sesuai dengan kehendak-Nya. Kadang kita butuh bantuan dalam menghadapi tantangan yang seringkali membuat kita putus asa. Dalam situasi seperti itu kita butuh doa, meminta bantuan Tuhan, karena hanya Dia sendiri yang dapat memampukan kita untuk menghadapi semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih,
Begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga setiap permohonan manusia yang baik dan berguna untuk damai sejahtera dan keselamatan yang diminta dalam nama Yesus akan diberikan pada waktunya. Dengan Roh Kudus, para murid akan mengalami dikasihi oleh Allah sendiri, sebagaimana Yesus alami. Kuasa Allah dalam Roh Kudus itu menggerakkan mereka untuk bersekutu dalam doa dan bertekun mewartakan Allah yang penuh kasih. Kuasa kasih itu dapat juga hadir dalam diri siapapun yang mengasihi Allah dan mencari Dia dengan penuh kerinduan. Demikian juga bagi kita semua murid-muridnya zaman ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita diundang untuk meminta kuasa kasih itu, yang tidak lain Roh Kudus sendiri. Kuasa kasih itu diberikan kepada orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Allah. Kuasa kasih ini tidak bisa dibeli dan ditukar dengan uang atau barang apapun. Kuasa kasih itu diberikan dengan cuma-cuma. Hanya bisa dimohon dengan rendah hati dan penuh cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku selalu kesadaran untuk selalu berdoa dan memohon kepadamu akan kasih yang dapat membimbing hidupku, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang aku muliakan dalam pengalaman hidupku sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.